Zodiak apa yang superhero? Apaan tuh? Ya Virgo lah. Halo guys. Oke, balik lagi bersama kita di Kine TV. Dan sekarang kita bakal review film superhero yang lagi hangat-hangatnya nih, yaitu Virgo and the Sparklings. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Bobby dari Kru 21. Dan Aku Fadal dari Kru 22. oke, jadi Virgo and the Sparklings ceritanya tentang apa sih, Dal? Oh, jadi Virgo and the Sparkling ini nyeritain soal Yani yang bermasalah karena api di sekolahnya. Jadinya dia harus dipindahin ke sekolah lain. Terus akhirnya dia pindah ke SMA 3 Bandung. Nah, di SMA 3 Bandung ini dia ketemu sama Monica, Sasmi, sama Usi. Nah, dari ketiga orang ini sedang nyari vokalis baru. Terus dia ketemu sama Yani yang sedang main gitar gitu. Dan akhirnya mereka membentuk band dan punya cita-cita buat tampil di Stardom. Dia pengen tampil dengan idola mereka, Scorpion Sisters. Sister. Tapi nih, dia ada masalah karena tiba-tiba anak-anak muda di Bandung itu kesurupan gara-gara suatu video online. Video apa tuh? Video apa tuh? Ya nanti aja lah ya. Tunggu aja pembahasan dari kita sendiri ya. Nah, dari segi ceritanya sendiri sih, gimana soal Virgo ini? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, Virgo ini kayak drama remaja kayak biasa. Cuman kayak ada unsur superhero-nya. Mungkin kayak yang udah nonton drama remaja di Indonesia yang begitu. Tapi sebenarnya kalau di Virgo ini nggak terlalu menye-menye sih. Tapi ya ada cringe-nya tapi nggak terlalu lah ya. Karena di sini dia benar-benar itu adalah unsur superhero-nya gitu. Jadi kalau menurut aku sendiri, jujur aku suka banget ya sama kayak apa ya, pengemasan Virgo yang lebih fun, enjoyable banget dibanding kayak Gundala yang terlalu dark. Terus Sri Asih yang terlalu gimana ya, dia patriotisme banget lah kelihatannya. Pokoknya kayak sangat menjunjung tinggi wanita. Sementara di Virgo ini tuh kayak udah kita balik lagi ke dunia remaja yang bener-bener main-main isinya. Belajarnya jarang, tapi kayak main superhero-nya, main pahlawan-pahlawanannya itu bener-bener asik banget di situnya. Menurut aku apa ya, Virgo ini cocok banget lah kalau buat jadi pelepas penat gitu. Kalau dari Fadal sendiri gimana? Ya, lumayan setuju sih. Sebenarnya Virgo ini jadi penyegaran lah buat universe bumi lain yang terkenal dengan dark atau gimana gitu. Ini kayak lebih Marvel gitu nggak sih? Lebih Marvel. Kayak lebih seru, lebih ringan, lebih mudah dicerna. Apalagi filmnya semua umur. Jadi kayak bisa ngajak adiknya atau gimana buat nonton Virgo ini karena selain baru, penyegaran, lebih colorful, lebih mudah dicerna, lebih seru. Pokoknya intinya Virgo ini fun dari segi ceritanya. Fun banget ya, setidaknya nggak DC banget lah ya. Kayak terlalu berat nih, nggak berat banget kayak apaan politik gitu. Ini lebih soal remaja, anak SMA, remaja seru-seruan yang band. Remaja yang cuma pengen merubah dunia dengan musik tentunya. Musik tuh di sini salah satu jadi highlight terbesarnya lah dari filmnya, karena gak cuma superhero Siriani ini yang main api, terus juga ternyata dia punya kemampuan namanya sinestesia. Sinestesia itu apa? Bisa baca warna dari suara gitu. Betul. Jadi kayak aura-aura manusia itu kelihatan lah ya gitu, cuma dari warna suara bener sih itu. Terus dari kekuatan sinestesianya itu, teman-temannya Riani kayak Monica, Usi, Sasmi itu baru bisa ngajakin Riani buat bikin bandnya. Nah di situ ya suka duka persahabatan mulai terjalin lah ya, dari apa sih, bikin latihan band, bikin kostum, terus record, terus sampai apa sih bikin nama. Itu the peak of the persahabatan mereka, kayaknya asiknya di situ. Apalagi mereka zodiaknya sama nih. Zodiaknya sama, kayak kamu zodiaknya apa? Virgo lah. The Virgo gitu kan. Jadi kayak itu bener-bener the peak keasikannya mulai muncul dari film itu. Dan gitu. ngasih warna komedik nih. Oh, ada warna komediknya juga gitu. Makanya dari situ ketemulah sama Scorpion Sister, idola mereka kan. Ada Carmine dan teman-temannya yang agak tidak di point out ya, tapi fokusnya cuma di Carmine-nya aja. Tapi dari situ kelihatan banget sih kayak unsur kompetitif
dari Scorpion Sister Sama sama Virgos tuh bener-bener lumayan kelihatan. Dia lumayan obses nih sih, soalnya dia latihan di tempat yang sama sama Scorpion Sister. Betul banget, terus kayak kita latihan di tempat yang sama kayak Scorpion Sister. Orang-orang mungkin agak-agak apa ya, pressure gitu, ini malah senang gitu ya, tapi kayak mungkin The Scorpion Sister benar-benar jadi motivasi mereka sih gitu. Pada akhirnya setelah mereka menjalani banyak latihan band, ngeband sana sini, ketemu Scorpion Sister, muncullah satu karakter. Nah, Siapa tuh? Leo. karakternya karakter Leo, guys. Nah, kan seperti drama remaja kebanyakan lah ya dari Indonesia, pasti ada bumbu romansnya. Makanya di sini adanya karakter Leo sama Riani disatuin lah jadi momen romansnya tuh yang karena emang agak-agak cringe. Tapi ada dinamikanya juga nih, soalnya Iya. si Leo kan juga disenengin sama Karmin. Itu jadi kayak ada intrik-intrik ya, intrik-intrik perpecahan gitu lah, dikit-dikit biasa cinta segitiga gitu kan ya, Cewek-cewek gitu. kayak cewek-cewek ya, Kepoin Instagramnya gitu. kayak buat Instagramnya bener-bener pokoknya kayak anjir kayak gitu. Tapi kayak di sini setidaknya momen romance itu tetap manis gitu loh guys. Jadi kayak nggak terlalu mendominasi banget sampai nutup si superhero-nya, enggak. Kayak Riani ini masih menjalani kehidupannya sebagai anak SMA, sebagai anak yang band dan sebagai superhero kayak karena dia punya kekuatan api. Jadi kayak itu juga masih dominan gitu, dan romansnya cukup jadi pemanis yang ya bisa ditoleran lah ya gitu untuk sebuah film superhero gitu sih ya. Terus Leo sendiri kan sempat keseret tuh sama masalahnya gara-gara dia diduga sebagai dukun, ganteng-ganteng dukun. Ganteng-ganteng dukun. Salah satu jadi komedi yang ini banget sih, komedi yang memarah banget lah. Dia aku pokoknya itu kayak top. Bang Mas Ocai kalau udah bikin komedi dari film-film sebelumnya dan kepake banget di Virgo dan makin kepake banget sih. Pokoknya momen komedi favorit. Padahal apa sih? Momen komedi favorit ya ceplos-ceplosnya mereka sih, Iya. sejujur itu kayak bener-bener relatable sama anak-anak SMA gitu. Biasanya kan ceplos-ceplos, Ceplos-ceplos, ya. ngomongin cowok, Cowok. Nah, bener sih, tapi kayak mereka tuh natural banget, apalagi ya karakter si Monica sama si UCD lah ya kayak still the show. Still the show. Jadi kayak wow, tiba-tiba ada gitu. Terus ya emang nggak lepas kayak apa ya, jokesnya tuh nggak dibuat-buat banget lah ya. Betul. Kayak senatural mereka aja ngobrol terus kayak gitu. Kayak ada momen Jadi lebih relatable gitu, jadi lebih fun, nggak scripted banget lah setidaknya komedinya gitu. dan berhasil gitu, nggak cringe atau gimana. Nggak cringe atau gimana gitu, tetap bisa ditoleran guys, aman kok. Salah satu bahan komedi di sini juga adalah kekuatan si Riani itu sendiri, si apinya ya. Jadi kalau misalnya dilihat di trailer tuh kayak si kekuatan apinya tuh bisa dipakai buat masak mie. Anjir. Kayak itu tuh apa ya, sampai si Zaranya melas banget kayak gitu. Bagi dong mie-nya gitu. Itu bener-bener jadi komedi juga tuh, kepake lah Nah ya. terus waktu dia ngedate sama si Leo, dia kan iya. pegangan tangan tuh. Oh, iya, Terus pegangan tiba-tiba keluar api gitu, jadi kayak kepanasan. Terus kayak waktu dia blushing gitu kayak keluar percikan-percikan gitu. api gitu. Bener sih itu salah satu jadi kayak komedi kecil lah yang nyangkut kekuatan si Riani-nya sendiri gitu. Terus aku kepikiran satu hal lagi nih, di Virgo ini uniknya tuh adalah bagaimana Virgo and the Sparklings ini bawain isu sosial lah ya, yang cukup ringan dibawa dan dicerna oleh penonton. Kalau bisa kita berkaca kepada Gundala yang dengan patriotisme dan politik negerinya, terus diasih dengan masalah sistem hierarkinya. Nah, Virgo and the Sparklings ini sebenarnya cuma satu masalah guys, kedekatan orang tua sama anaknya. Itu yang benar-benar di point out banget. Jadi Jadi lebih relatable gitu buat audiens aja. Benar-benar jadi pesan moral utamanya lah dari ini. Makanya tadi banyak anak muda kesurupan gara-gara nonton video. Emang
kebanyakan nonton HP tuh Nah bikin gitu biasanya orang tua kan kalau anaknya lagi ada masa gitu biasanya gara-gara kebanyakan main HP nih gitu Main disalahin HP, HP terus. lagi yang disalahin, sosmed lagi gitu Iya. kayak sebagai sentilan gitu lah kebiasaan Sebagai sama orang sentilan. tua gitu ke anaknya masih remaja biasa. Iya bener banget, kayak di situ si anak remajanya bener-bener tampar lah kayak udah gak usah main HP terus gitu. Nih ada orang tuanya nih yang nungguin apa ya, kayak kehadiran anaknya di sisinya gitu. Pokoknya bener-bener jadi poin yang kuat lah yang pengen ditampilin sama filmnya tersebut. Terus masing-masing karakter juga punya masalah dengan orang tuanya masing-masing Nah, gitu itu. kan. Dari orang tuanya si Zara yang dari orang tuanya si Riani yang khawatir nih kalau si Riani ngeluarin kekuatannya, dia Apinya. takut kalau si Riani kenapa-napa. Betul. Terus mungkin orang tuanya Monica yang kerja di kapal gitu Kerja di jauh, kapal, dia jauh. sering khawatir juga sama Monica. Terus orang tuanya Usi yang ngajarin Usi main piano musik. biar lebih klasik gitu, tapi si Usinya sendiri suka musik-musik band. musik band, musik pop gitu. Jadi apa ya, ada bertentangan lah ya Iya, gitu bisa keputusannya konflik gitu. gitu. Well, itu bener-bener jadi apa ya, salah satu pembangun konflik yang kuat lah ya. Emang walau Nah ini nih sayangnya kurang terdevelop dengan baik lagi sih, kurang dalam aja. ya kurang dalam aja. Mungkin itu ditampilin aja gitu, ada tapi kayak ya udah Cuma on gitu doang. surface doang gitu. Betul, Dan surface doang. konklusi masalah mereka juga kayak cepet aja tiba-tiba, kayak misal waktu si Monica pengen tampil di Stardom, tiba-tiba ayahnya kok anak saya mau jadi artis gitu kan, tiba-tiba jadi Apa menerima itu? keputusan Monica gitu. Terus waktu si ayahnya Usi tahu kalau anaknya suka band, malah saya nih masang Udah. CCTV nih di mana-mana cuman buat nunggu kamu ngomong kalau kamu tuh suka dengan musik ini, jadi tiba-tiba ayahnya jadi support gitu. Support jadi aneh Itu gitu kayak tiba-tiba banget aja. tiba-tiba banget, emang serba tiba-tiba lah. Terus kayak misalnya kayak kekuatan Riani tuh yang punya api dan sinestesia tuh asal usulnya tuh nggak jelas Nggak gitu. nggak dijelasin dari awal, tiba-tiba dijelasin. orang tuanya juga tahu. Loh. Kalau mereka juga udah tahu dari awal, dari masih kecil kalau si Riani punya masalah api. Iya, tapi kayak nggak pernah diceritain kayak gitu, atau sebelumnya ada adegan apa gitu flashbacknya itu tuh nggak pernah ada gitu dalam filmnya gitu. Terus kayak sayangnya juga apa sih, kayak background latar Bandungnya sendiri Iya, sih ini kayak juga kurang dipakai. Kita apalagi dipakai cuma jalan Braga. gitu. beraganya doang. Itu aneh banget sih. Ini sumpah, apalagi masalah utamanya kan itu buat chaos secara besar gitu. Iya, Dan kayak satu ditampilin secara nasional, tapi yang ditunjukin cuman chaos skala kecil gitu, cuman di Jalan Braga orang-orang tiba-tiba rame gitu. Kenapa ini? Ya padahal skalanya besar, tapi yang tampilin cuma Braga. Harusnya lebih besar lagi lah. Mungkin di Jakarta ada Di apa, Jakarta ada di apa. tempat lain gitu. Biar lebih jelas kalau ini masalahnya nasional. bener banget, kayak orang-orang nggak bisa tuh Bandung Pride ya. Bandung Pride tuh nggak bisa, soalnya kayak Bandungnya juga nggak explore banget gitu. Kayak ya lo cuma Braga doang, Braga mah untuk elite people doang gitu. Oke, kita masuk ke bagian acting nih. Nah, kalau dari kita sendiri melihat kalau misalnya ensemble-ensemble yang ada di film ini lumayan udah apa ya, Klop banget. klop gitu. banget lah ya. Udah ngeblend semuanya dengan baik, baik yang muda atau yang senior, yang baru atau yang lama, itu semuanya udah udah ngeblend banget lah sama ceritanya gitu. Apalagi kalau aku sendiri, aku tuh jatuh cinta banget sama salah satu karakter Usi ini yang diperanin sama Satin Saneta. Ya, dia tuh pendatang baru yang mungkin orang-orang baru kenal sekarang. Terus kayak ternyata dia tuh adalah anak dari Gundala, yaitu Abimana Arya Satya. Tapi dia di debut filmnya ini kayak dia tuh ekspresifnya dapet, kayak apa ya, terus bonding dan chemistry dengan yang lain-lainnya tuh cukup oke gitu loh. Aku kayak langsung tersatin Aduh. banget gitu. Kayak udah gak ada yang di dunia ini yang bisa mengalahkan actingnya Satin di Virgo ini. Pokoknya debutnya dia paling bagus pokoknya, kayak ya gitulah. Kayak Kalau menurut aku sendiri sih, karakter Monica yang diperanin sama Ashira Zanita justru still di show banget.
menurutku apalagi dia lumayan baru gitu lah di dunia perfilman, Iya tapi sih. dia punya karakteristik sendiri kayak bener-bener sebagai anak band itu believable banget, malah karakternya bener-bener hidup, terus dia ceplos banget, terus Oke. dari bajunya sendiri juga bisa ngehidupin karakternya dia gitu, dia bener-bener steal the show menurut gua gitu. Iya sih, apalagi ya emang dia yang kayak komedik banget kan di Iya. treatmentnya. Terus kayak dia tuh yang menariknya juga aku lihat ini sih kayak rambut keritingnya itu kayak wah itu lumayan ininya, tapi tetap aku jatuh Anjir. cinta sama Satin sih. Satin gak ada yang bisa ngalahin. Monica sendiri kan juga punya kemampuan gitu dari kehidupan nyata gitu, dari main band dia bisa Oh, main iya. alat musik apa aja gitu, jadi dia benar-benar believable gitu waktu dia harus memegang kursi sebagai drummer di The Virgos. Tapi ya oke lah. Tapi Ya. aku masih tersatin-satin lah ya. Monica Oke lah, tapi ya di samping itu kan dari karakter pendukung ya guys, bukan karakter utama gitu. Well, kalau menurut aku sendiri kayak masalah Zara Riani. sebagai Riani, ya dia oke sebenarnya mainnya, cuman menurut aku sendiri gimana ya? Ini kan Virgo tuh kan setahu aku syutingnya kayak 2020 terus kebetulan pandemi, terus kayak 2020 akhir atau 2021 awal lanjut lagi gitu. Terus aku merasa kayak khususnya acting dari 3 pemeran utama kita yang kecil, ya kok yang kecil, 3 pemeran utama kita yang lumayan di point out lah, kayak Zara sebagai Riani, terus Rebecca Cloper sebagai Sasmi, terus Brando Mani sebagai Leo. Itu agak lumayan gimana ya, agak lumayan kurang believable juga sih. Mereka sebagai pemeran utama yang dan nge-carry filmnya itu actingnya agak-agak kurang sih. Underperform lah. Ya underperform lah benar. Jadi kayak bahkan pemeran pendukungnya sendiri yang lebih Baru baru hitungannya, tapi udah lebih wah aja sih perform mereka gitu. Terus yang tidak boleh kita lupakan adalah Mawar De Jong Mawar De Jong sebagai Keren banget. Carmen. sebagai Carbin. Pokoknya dia yang nge-carry banget, Scorpion nge-carry Sisters. banget si Scorpion Sisternya, villainnya. Pokoknya dia Benar-benar ngehidupin si Ngehidupin Carmen si ini Carmen dengan ini. personanya dia persona sendiri tuh. yang dia yang Scorpion Sister apalagi yang rock banget gitu, rock metal lah. Dia black benar-benar metal. bisa ngasih vibes badass gitu, apalagi Badass. sebagai seorang rockers gitu. Seorang rockers tuh Mawar tuh udah paling top banget lah di sini. Benar-benar sesuai lah dia benar born buat mainin Carmen. Gak ada yang bisa ngalahin gitu. Tapi dan masalahnya lagi adalah ketika Mawarnya sendiri sudah naik kelas dan gak bisa ada yang ngalahin, di samping-sampingnya tuh Scorpion Sisternya agak jadi makin nurun gitu, Kurang dieksplorasi juga gitu. dan bahkan gak punya dialog. Sangat disayangkan sih. Berasa kayak karakter tempelan aja. karakter Kurang tempelan doang. dipakai. Kurang dipakai. Sama mungkin yang menjadi tempelan juga adalah karakter orang tuanya. Itu sih. Karakter orang tuanya kayak ya udah mereka cuma muncul sekali-kali, kayak cuma jadi kayak momen realization aja, kayak ngingetin doang, tapi kayak ya udah itu hilang gitu para orang tuanya gitu, nggak kelihatan lagi gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya nih. Jadi kalau menurut aku sendiri kita mulai dari VFX dulu kali ya. Nah, ya VFX-nya ini lumayan jadi yang highlight nih. Highlight. Soalnya karena lumayan full juga nih di sepanjang film, dan ternyata VFX-nya tuh lebih smooth aja sih kelihatannya. Lebih matang gitu. Mungkin dari sebelum-sebelumnya udah dirancang gitu, dari VFX-nya mau ditaruh di bagian mana, dan itu kelihatan gitu dari berwarna, terus lebih dinamis juga. lebih dinamis juga. Terus apinya juga lumayan believable itu. Apinya kelihatan believable banget, movement-movementnya masuklah setidaknya gitu ke dalam action sequence-nya dan lain-lainnya gitu. Pokoknya VFX-nya menurut aku lebih oke sih daripada film-film BCO sebelumnya. Terus dari gitu. gedungnya tiba ada gedung Stardome di Jalan Braga juga lumayan smooth gitu, nggak berasa kayak out of context tiba-tiba gedung gitu. Tiba-tiba gedung itu masih masuk dalam ceritanya lah gitu. Terus yang jadi highlight juga tuh adalah musiknya. Nah, musiknya ini adalah salah satu
nyawa dari Nyawa. film Virgo and the Sparklings ini. Kalau nggak ada musiknya nggak seru tuh di film. Pokoknya kayak dari dari cerita remajanya sendiri udah dibawa digiring ke dunia musik. Pokoknya di situ mulailah kayak lagu-lagu. Lagunya ini benar-benar bermunculan. aransemen yang remaja gitu, apalagi lagu Sahnya Potret bisa Sahnya dibawain buat audiens remaja masa kini yang Terus kayak- masih bisa relate ya walaupun Masih- lagu lama gitu. Masih bisa relate, terus kayak asik aja gitu sepanjang Terus film. lagu yang lain juga kayak Sahabat Angin itu juga tampil seseru itu Seseru dibawainnya itu. sama geng The Virgos ini. Ada juga lagu Bersorai gitu. Nah. Itu yang sampai saat ini aku dengerin terus tuh, nggak pernah berhenti On aku repeat ya? on repeat di YouTube. Kan kayak langsung jadi kayak top one yang nggak pernah nggak pernah dilewatin lah gitu, karena emang sebagus itu sih soundtracknya. Kayak Betul. soundtrack scoring itu bener-bener kepake dan yang nggak murahan gitu. Pokoknya kayak semuanya tuh udah dipersiapkan dengan baik gitu. Dan benar-benar sesuai dengan vibes remajanya Iya itu. itu, jadi bener-bener nggak main-main. Tapi kalau misalnya kita lihat di wawancara bersama pemainnya gitu, itu kan bener-bener castingnya aja tuh dari yang bisa main musik gitu. Berarti udah dirancang dengan sebel-sebel itu gitu. Jadi bener-bener bukan ece-ece lah. Yang penting kayak Gebuk-gebuk gitu. gebuk-gebuk, Bener-bener pas lah. genjreng-genjreng Sangat gitu. believable. Iya itu tuh bener-bener mudah dipercaya lah dan bisa dicerna banget gitu. Terus masalah kostum nih. Nah, ini kostum juga lumayan menarik. Dari awalnya yang kelihatan kayak serba buru-buru gitu, kayak pakai jaket, Pakai jaket, terus bikin sendiri dari busa hati, terus pesen pesan pesen online, terus diikutin kayak itu seru gitu waktu Seru. ngerancang kostumnya. Dan believable gitu kalau itu Believable. handmade, terus lama-lama jadi semakin bagus gitu. Iya, Itu karena keren sih. gak mungkin tiba-tiba Iya. jadi bagus kan. Aneh juga Dapat kalau kostum gitu. tiba-tiba dari dapat mana kostum. nih? Mohon maaf ini tiba-tiba ada kostum gitu. Pokoknya kayak bener diliatin lah tahapan-tahapannya, gimana mereka yang tadinya sekedar kayak Main-main gitu. main-main ngebagusin lah perform mereka di Stardom gitu ya. Tiba-tiba taunya di akhir mereka benar-benar jadi pahlawan di dunia mereka gitu. Benar-benar mengalahkan performa orang dewasa yang kayak mungkin ada dramanya dulu buat jadi superhero gitu. Ini tuh kayak ya ada sih dramanya, cuman lebih asik aja pembawaannya gitu. Terus kayak yang bisa menurut aku menarik perhatian juga adalah action sequence-nya yang menurut aku kayak cukup oke lah gitu. Ketika Mas Ochai sendiri sebelumnya pernah direct film action juga, terus sekarang direct Virgo, dan menurut aku sebagai pengamat film sebelumnya juga kayak oke, ini actionnya terjaga gitu, kelihatan banget kayak bak big booknya, pukul-pukulannya, tendangannya, terus lompatan-lompatannya. Jujur aku kayak suka gitu sih sebenarnya ya, walau sebenarnya emang dari sinematografinya sendiri emang agak-agak ribet sendiri sih, kayak kamera movementnya yang gak penting tuh tetap ada gitu, kayak atau misalnya kayak transisi kameranya kayak terlalu cepet, kayak ini tuh penonton jadi bikin pusing gitu sih sebenarnya gitu. Dari actionnya sendiri menurutku ya itu kayak agak patah-patah gitu. Dari waktu lompat itu kayak masih kelihatan hitungan, atau enggak waktu dia latihan sama gengnya The Virgos ini kayak dia waktu terbang itu masih kelihatan pakai swing gitu, kayak ada fake. Tapi sebenarnya actionnya di bagian babak akhirnya itu bagus menurut. Udah oke sih, emang kalau aku juga setuju dengan bagian third act-nya yang udah lumayan Itu oke benar-benar lah. bagus sih. Bener-bener bagus lah ya, setidaknya secara action sequence-nya gitu. Mungkin masa editing gak sih? Nah, itu mungkin Editing salah satu yang krusial, juga, dan ternyata emang agak jumpy dan kurang memuaskan aja sih. Dari kayak di awal tuh kayak serba buru-buru gitu. serba buru-buru ya, kayak tiba-tiba ini tiba-tiba itu. Makanya kan kayak ngaruh juga ke ceritanya yang tiba-tiba ada di sini dan tiba-tiba di sana, kayak
Penonton jadi bertanya-tanya nih Kayak kok kurang transisi Iya. aja di antara adegan. seharusnya ada adegan yang bisa melengkapi itu tapi kok gak ada gitu. Nah, sebagai salah satu film yang ada dalam jagat sinema, pastinya ada hubungannya dengan film-film terdahulunya atau enggak ada fans teori nih Fans biasanya. teori, fans Apalagi teori. di film Virgo ini kejadian 2 tahun setelah Bunda dapat shoot terbarunya itu. Yang menariknya biasanya kan Ghazal tuh hadir di film-filmnya, misal dari Gundala itu ada, di Sri Asih ada, tapi kan Virgo nggak ada. Nah, menurut kata orang nih gosipnya, Oke. sebenarnya apa yang terjadi di Virgo ini nggak ada dalam ramalan keluarganya si Ghazal. Jadi kayak si Ghazal ini nggak tahu kalau bakal ada jagoan dengan kekuatan api yang bernama Riani ini. Jadi alasan kenapa sih si Ghazal ini nggak ada. Terus jangan lupa di film ini ada 2 mid credit scenes. Nah, itu. Di salah satu credit scene-nya bakal kasih Kejutan. kejutan dan kayak semangat keberlangsungan dari jagat sinema ini. Iya Apalagi ada isu soal kebangkitan pas Panglima Dewi Api lah. Panglima Dewi Api. Mulai ada sneak peek itu. Sneak peek itu di situ. Pokoknya kayak tonton aja, jangan kelewatan sampai akhir. Jangan buru-buru keluar. Jangan buru-buru keluar, betul. Soalnya kayak ini akan menentukan gimana kelanjutan dari jagat sinema Bumi Langit Betul. sendiri sih gitu. Mungkin sekarang kita langsung masuk ke konklusi dan skor nih ya. Aduh. Oke, menurut aku sendiri sebenarnya Virgo ini gimana ya? Dia adalah film action remaja yang fun, yang benar-benar kayak eksplorasinya unik, apalagi ada dunia musiknya, terus didukung persahabatan, terus ada didukung ensemble-nya juga yang lumayan oke gitu, menjadikan kayak sebuah film Virgo ini kayak angin segar aja, ada angin yang benar-benar fresh gitu buat jaga sinema Bumi Langit yang mungkin sebelum-sebelumnya kayak berat banget topiknya, kayak gitu. Ini tuh benar-benar kayak apa ya, kayak Cocok untuk semua umur. cocok untuk semua umur, terus kayak terlepas penat banget lah yang pengen abis dari capek kuliah atau capek sekolah, capek kerja juga, itu tuh bisa ke bioskop nonton Virgo aja guys, kayak nggak usah mikir berat-berat lah. Iya, nggak usah mikir dua kali lagi. gitu. Udah tinggal masuk bioskop, udah langsung pesan tiket buat Virgo yang Disparate ini, dijamin aja seru. Dijamin seru, bener-bener fun, refreshing. Skor nih, kira-kira berapa? Skornya, Aduh, berapa nih? skornya sendiri adalah 100 juta 25.000 per 10. Berapa tuh? Makanya nonton. Yang nonton aja. Jangan nonton aja. Pokoknya nonton dulu aja, pasti kalian tahu maksud dari itu tuh apa. Sekalian nih yang udah nonton filmnya, boleh dong komen di kolom komentar bawah film BCU favorit kalian nih, antara Gundala, Sri Asih atau Virgo. Nah, jangan lupa juga buat follow sosmed kita di @kineclub di Instagram, @lfmitb, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube dari LFMITB ini. Oke, jadi aku Bobby. Aku Fadal. Dan sampai jumpa di Kine TV selanjutnya. Bye-bye. Dadah.